Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mujaddidil aqwam alladzi iftataha bi syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul malikil alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal khadirun jamaah majelis taklim Darun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia, dan insya Allah semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita, iman tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah, sehingga kita setiap saat mampu untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan pula mempertahankan kesalehan kita, sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian pagi hari ini apa Bu temanya? Oleh-oleh haji gitu ya. Sayangnya kopernya yang tidak cukup. Sekarang ini kita berada di hari yang ke-11 tahun baru 1440 berapa? 6 Hijriah, yang berarti kita baru saja berpindah tahun dari 1445 Hijriah kepada 1446 Hijriah. Ketika kejayaan Kerajaan Mataram, ada sultan yang ketiga atau raja yang ketiga, Raja Mataram, yang diberi gelar Sultan Agung. Sekitar abad awal atau ketika abad 17-an ya, 1600 sekian, itu mencanangkan sebuah kalender. Dulu Jawa itu ada sendiri kalendernya, yaitu yang disebut dengan kalender Saka ya. Itu mengikuti Hindu di India. Lalu oleh Sultan Agung dirubah, digabungkan. Sebagai dakwah itu memang
kita tidak langsung gitu ya, tetapi bertahap. Orang tidak langsung kita perintahkan sholat, tetapi kalau bisa digembirakan ketika memasuki agama Islam. Karenanya di dalam pembagian zakat itu juga diberikan kepada orang-orang yang baru simpati terhadap Islam. Sultan Agung mencanangkan bahwa satu perhitungan tahun Saka, kalender tahun Saka itu dipadukan dengan tahun Hijriah. Tanggal satunya sama, hanya namanya yang berbeda. Kalau di Islam, di Hijriah, bulan pertamanya namanya apa, Bu? Muharram. Jadi tahun baru itu satu Muharram. Tapi kalender Saka tahun barunya apa? Satu Suro. Nah, itu dipadukan. Maka di dalam memperingati tahun baru Islam, antara umat Islam dengan orang-orang Jawa berbeda, masih berbeda. Yang diharapkan oleh Sultan Agung supaya nanti sama di dalam memperingati tahun baru, tetapi masih saja berbeda. Ada yang mandi di sedudo, ya, supaya apa? Lah itu. Ada yang pengalaman? Iya. Di mana lagi mandinya? Ada yang tahu atau pengalaman? Kalau di Solo ada yang disebut dengan Kiai, ada orang Solo, Kiai Selamat. Apa itu? Kerbau putih itu. Nah itu yang dianggap masih membawa berkah. Kotorannya membawa berkah, apa saja yang dari kerbau itu membawa berkah. Ini macam-macam. Jadi yang mengikuti kalender Saka itu masih saja menjalankan kemusyrikan. Padahal harapan Sultan Agung supaya berpadu menjadi satu, yaitu memperingati tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram. Hitungan bulannya juga masih di Jawa itu ada Suro, Sapar, Mulut, Bato, Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, ada Ruwah, ada Kosong. Di Islam hampir ada yang sama memang namanya itu, tapi tidak semuanya sama. Sing angel-angel gak apa-apa, wong Jawa ikut memberikan nama sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram di dalam kalender Jawa disebut apa? Tadi disebut apa? Suro. Di mana orang Jawa itu ngempet, tidak mengadakan keramaian, pesta pora, resepsi, apalagi dan sebangsanya. Yang tujuannya sebetulnya adalah supaya beralih dari kegiatan yang keramaian itu, supaya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengadakan keramaian itu bukan karena
Nyai Roro Kidul mantu, begitu ya. Ya. Jadi katanya Nyai Roro Kidul mantu kok balik terus. Piro anak itu kan. Nah, itu. Tetapi di Islam tahun baru Hijriah ini sangat inspiratif. Apa itu inspiratif? Yang menjadikan sebuah tekad bagi setiap muslim itu ketika memperingati tahun baru Islam. Kapan sih dimulai tahun baru Islam? Sejak Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa pilihan. Tahun baru dimulai dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan di saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu dicanangkannya sebagai nabi dan rasul. Yang ketiga adalah dihitung dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau dihitung dari awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu ini yang dipilih itu, hijrah Rasulullah ke Madinah. Mengapa? Karena memiliki masa depan yang gemilang hijrah itu. Hijrah itu apa sih? Pindah. Ada dua hijrah. Ada hijrah makani, nah, itulah hijrah yang pindah dari Mekah ke Madinah itu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka saat hijrah itulah dihitung sebagai awal tahun perhitungan tahun umat Islam. Mengapa hijrah? Mengapa hijrah? Untuk mempertahankan iman yang sudah dikaruniakan Allah di dalam lubuk jiwa umat Islam waktu itu. Karena di Mekah tidak aman, dalam ancaman, dalam tekanan, bahkan tidak sedikit yang disiksa dan dibunuh. Siapa yang pertama kali dibunuh menjadi syahid? Siapa, Bu? Ini ibu yang pertama itu perempuan. Kenal apa tidak ya? Siapa dia? Dia adalah Ibu Samiyah. Nah, itulah syahidah yang pertama kali yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa Samiyah? Istri dari Pak Yasir. Kalau sulit mengingat-ingat Samiyah ya Bu Yasir, gitu ya. Jadi Bu Yasir. Tapi tidak Pak Samiyah, gitu ya, tidak ada ya. Tapi Bu Yasir. Tidak tahu saya kenapa kok ikut bapaknya itu dia. Tapi tidak ada yang Pak terus ibunya yang disebut itu. Bu Yasir yang pertama kali dibunuh dengan keji oleh Abu Jahal, Abu Lahab saat itu. Saya tidak ingin cerita itu. Itu kalau ditayangkan di TV disensor juga itu. Karena kekejian di situ tidak pantas dilihat. Dan di sini tidak pantas didengarkan karena sangat keji. Pak Yasir juga begitu,
dibunuh, disiksa. Rasulullah tidak mampu untuk membelanya. Hanya saja Rasulullah membisikkan, wahai Yasir beserta keluarga kalian, Allah telah mempersiapkan surga bagi kalian, maka bersabarlah. Hanya itu yang bisa diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki kemampuan untuk membelanya. Dan itu disaksikan oleh putra satu-satunya yang bernama Ammar. Kita tidak kenal Ammar. Maka di dalam tarikh beriwayat hadis atau di dalam tarikh itu sering ada nama Ammar bin Yasir. Jadi Ammar putranya Pak Yasir. Ini tidak sempat dibunuh karena ketika diancam bunuh supaya kembali kepada agama nenek moyang, di luar kesadaran Ammar mengatakan, iya saya mengikuti. Akhirnya dilepas, sehingga Allah memberikan kabar kepada Rasulullah, siapa yang dipaksa untuk kafir murtad tetapi hatinya tetap mempertahankan kalimat syahadat, maka dia tidak termasuk orang yang murtad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat Islam hijrah. Di dalam ancaman hijrah ke Madinah, pertama untuk mempertahankan iman, ya. Di dalam ayatnya itu, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mempertahankan imannya lalu dia berhijrah, orang-orang yang benar-benar beriman lalu dia pertahankan imannya itu dengan berhijrah, lalu berjihad memperjuangkan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan, itu berjihad dengan harta dan jiwanya. Orang-orang yang seperti inilah yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semuanya hijrah orang yang sudah bersyahadat? Tidak. Coba nanti dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 100 ya. Jadi ceritanya itu dimulai dari 97, 98, 99, 100. Itu diceritakan bahwa ada umat Islam itu yang tidak mau hijrah. Mengapa tidak mau hijrah? Ini sebagai pelajaran bagi kita. Mereka tidak mau hijrah itu karena terlalu cinta dengan dunia. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena terlalu cinta dengan dunia. Wis merintis dagang iku wis mulai berkembang, ninggal no tanah airnya kampung halaman eman gitu. Pemane meninggalkan istri yang cantik sehingga gelem mlebu Islam eman gitu kan. Itu cinta dunia. Sehingga mereka tidak mau berangkat walaupun diperintahi hijrah. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini yang tidak mau pindah ke Madinah ketika mereka di Mekah ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ayo melok perang, memerangi kaum muslimin di Madinah. Terpaksa ikut berangkat, ikut di kalangan orang-orang kafir untuk menyerbu Madinah.
Itu yang pertama kali terjadinya perang Badar itu. Mati. Ciloko. Makanya kalau kita ini tidak tegas itu kadang-kadang bisa celaka. Kalau masalah akidah ini harus tegas. Tidak boleh masalah akidah itu tidak tegas. Tidak apa-apa lah gawe sesajen itu ya sekali-sekali gitu. Tidak bisa. Ya sesajen. Ya diperbolehkan ini syirik misalnya. Untuk apa? Yang memberi makan yang bau rekso itu ya. Ada yang pengalaman gue ya. Tidak apa-apa itu pengalaman ya, tidak apa-apa asal sekarang sudah tidak pengalaman berdukun, tidak apa-apa itu pengalaman itu pelajaran yang berharga asal sekarang tidak. Sahabat-sahabat juga begitu. Ada yang pengalaman membunuh anak perempuannya itu juga. Ada yang pengalaman menyembah berhala. Siapa mereka? Ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Itu pengalaman syirik gitu ya. Jadi kalau kita pengalaman tidak apa-apa asal tidak menjadi kebanggaan. Aduh, saya dulu nang dukun gitu bangga ya tidak ya. Nah, itu jadi kalau itu pengalaman lalu kita tinggalkan itu yang disebut hijrah itu. Orang yang tidak mau tadi itu lalu diajak perang mati terbunuh. Malaikat tanya, loh kok ini lapo kon mati gini itu. Nah, itu ini yang dikhawatirkan kalau kita tidak tegas di dalam beragama mati. Malaikat tanya, matimu kok gini? Mereka menjawab, iya saya dipaksa tadi. Saya dipaksa. Apa kata malaikat? Tentunya dengan wahyu Allah. Bukankah bumi Allah itu luas? Sementara kalian mencintai tanah leluhur, ekonomi, perdagangan, harta benda, istri cantik kan? Sehingga kalian tidak mau hijrah. Orang yang seperti ini dikatakan nanti dibaca ya di dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 100 itu ya. Ada 97, 98 nanti dibaca. PR itu nek sempat moco, nek sempat moco ya tahun ngarep gak apa-apa. Ya. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ada sekarang adalah hijrah maknawi. Tadi itu hijrah makani, dari tempat yang satu menuju tempat yang lain yang lebih kondusif. Hijrah ini sudah tidak ada kata Rasulullah. La hijratan fathul Makkah itu. Jadi setelah pembebasan kota Mekah oleh umat Islam, tidak ada lagi hijrah makani, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang ada dan lestari itu adalah hijrah maknawi, hijrah dengan hati kita. Apa itu? Menuju kepada kebaikan. Itu setiap saat. Makanya dicanangkan sebagai tahun hijrah itu supaya senantiasa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk setiap saat kita berhijrah, mereformasi diri kita menjadi lebih
baik. Itulah hijrah. Orang yang berhijrah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan mereka, dimuliakan mereka, disukseskan hidupnya. Itu makanya setiap saat harus ada niat untuk lebih baik. Di antaranya apa? Niat lebih baik itu banyak. Nek kemarin itu sering nyatur wong liya, saiki gak nyatur aku wis. Hijrah. Kemarin sering ngerasani orang lain, sekarang tidak ngerasani. Ini bahaya. Dengan lisan kita itu kalau tidak direm, bahaya. Apalagi sing dirasani mau terus mati. Nah, terus jaluk sepuro nanti ya, untung gak diparani nek bengi kayak itu, nek diparani si ompo terus gitu. Nah, makanya Rasul memberikan pelajaran lebih-lebih ya, kita ini tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah wafat, karena yang dibicarakan juga tidak bisa memberikan kesaksian, kemudian yang membicarakan juga tidak bisa minta maaf, maka dosa itu akan terus melekat. Na'udzubillahi min dzalik. Tak cucuk bun-bunan mulang itu begitu ya. Ini sekilas tentang hijrah ya. Jadi yang tadi itu di dalam tema itu yang disampaikan juga yaitu tentang sekilas tentang tahun baru di Hijriah. Di dalam tahun baru Hijriah yang sekarang ada yaitu al-muhajiru man hajara ma'allahu. Jadi katakan orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Muharram ini sebuah momentum bagi kita, tekad bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju kira-kira? Ada niat apa enggak kira-kira? Bismillah ya, kita niat bahwa saya ingin lebih baik dari hari kemarin, sehingga menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah, man thala umruhu wa hasuna amaluhu, yang dipanjangkan umurnya dan penuh dengan kebaikan. Itu saja hijrahnya ya. Itu saja cerita tentang hijrah. Lalu di samping iki wis jarene itu saja, tapi kok sih ditambahi, kurang lengkap. Di samping mempertahankan iman, hijrah itu lalu memperjuangkan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan kita dan sebuah tekad kita sebagaimana para sahabat bahwa ketika hijrah itu yaitu membangun kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Islam ini tidak akan berkembang sampai di tempat kita kalau dulu para sahabat itu tidak membangun kehidupannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu dengan yang lain itu bersaudara. Artinya apa?
Ya bersaudara, saling mengasihi dan menyayangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Sederhana itu, ya. Pelajaran dari Rasulullah itu sederhana, tapi angel wis angel untuk dilaksanakan itu sampai detik ini. Yang namanya al-muslimu akhul muslim itu juga sulit. Makanya Rasulullah melengkapi pula afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Angel apa enggak? Salamnya gampang, tapi menjiwai salam itulah yang angel, sulit. Ya. Contohnya apa? Di dalam kehidupan kita, di mana-mana kita salam dengan yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya apa? Mendoakan keselamatan, mendoakan supaya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Inilah ungkapan kasih sayang, saling mendoakan. Tetapi kenyataannya setelah salam apa? Setelah assalamualaikum terusannya apa terusan? Dicatur wong iku mau. Banyak enggak yang begitu? Assalamualaikum dicaci maki wong iku. Assalamualaikum disakiti hatinya. Banyak enggak yang begitu? Banyak. Ini sulit memang mengamalkan salam yang sebenarnya itu. Padahal ini Rasulullah memerintahkan itu afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Pelajaran salam ayat durung tutup kita itu ya. Padahal isi sok kabeh ku salam. Tapi ya mari pelajaran itu ya, pelajaran itu ndak mari nanti dibaca. Ini PR lagi, dicatat tiai perkara kok diwaca gak diwaca, nek gak maca berarti gak sesuai janji kita ya. Padahal janji itu apa? Janji utang lah ngaku sakmene akeh gitu ya. Dibaca nanti di dalam surat 59 Al-Hasyr ayat 9. Nanti dibaca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utum wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasu hadza nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam terjemahannya dibaca. Itu ini potretnya itu mestinya dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini potretnya mesti seperti ini. Jadi nanti dipelajari, dibuka lagi surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ayat 9. Nanti direnungkan, dibaca lagi. Jadi orang-orang Madinah
yang dahulunya belum Islam, masuk Islam lalu ada dakwah ke sana. Ada juga yang menemui Rasulullah SAW. Yang dakwah ke sana siapa namanya? Yang diutus Rasulullah SAW dakwah di Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Ada yang bernama seorang pemuda yang tampan, yang cerdas, ngerti ya, tak pek mantu lah gitu ya. Ya, yang bernama Mus'ab bin Umair. Kenal Bu Mus'ab? Ada namanya Mus'ab bin Umair. Ini anaknya orang kaya dulunya itu di Mekah. Kendaraannya, kudanya yang paling bagus, bajunya yang paling bagus, wanginya yang paling wangi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pemuda yang sehandsome Mus'ab bin Umair. Kok aku ono waktu itu ya aku mesti sir gitu. Ya, itu yang pernah diungkapkan Rasulullah. Tetapi ini karena kecerdasannya Mus'ab ini ikut Rasulullah masuk Islam. Ketika masuk Islam disekap oleh bapaknya, oleh keluarga. Tidak boleh menggunakan fasilitas orang tuanya. Lalu dengan sembunyi-sembunyi lalu kemudian dihijrahkan oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian pada gilirannya diperintahkan untuk dakwah ke Madinah karena anaknya cerdas, cakep, tampan, ya, simpati, sehingga orang-orang di Madinah juga simpati untuk memeluk Islam. Jadi memang simpati itu perlu untuk dakwah. Jadi dakwah itu ya aja meremut, aja kusem gitu ya, kayak gitu. Memang harus begitu dakwah, harus dikemas dengan sedemikian rupa yang bisa menarik orang lain. Dakwah terus muring, kira-kira melon dakwah bisa disengiti uang misalnya. Mus'ab tidak, Mus'ab itu ya cerdas, selalu simpati orang lain memeluk agama Islam akhirnya. Nah inilah lalu kemudian Rasulullah dipersiapkan, Madinah sudah memeluk Islam, maka ketika masyarakat orang-orang Islam hijrah ke Madinah disambut dengan penuh sukacita itu tadi. Jadi ketika ada pendatang itu tidak dibenci, tetapi karena ini saudara, dia dicintai saudaranya. Selamat datang di Madinah. Tidak sekedar ucapan kata, tetapi diwujudkan dengan perbuatan. Apa saja yang dia miliki, dia persembahkan untuk muhajirin ini. Nah itu ayatnya itu tadi, ya. Punya nasi sepiring ya disampaikan, disajikan, punah kurma disajikan, apa saja. Padahal dia bukan semuanya orang kaya, dia sendiri butuh itu. Walau kana bihim khasasah, mereka sendiri butuh dengan apa yang dia berikan itu, tetapi dia tidak mengharapkan apa-apa, dengan penuh keikhlasan. Inilah model Rasulullah mempersaudarakan satu dengan yang lain. Iki tanggunganmu, iki tanggunganmu. Ini diceritakan mana wakai, termasuk Abdurrahman bin Auf yang ditawari istri oleh Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Nah, sekarang ini tidak ada yang menawari istri. Ya. Bapak-bapak itu kadang-kadang harap-harap, saya kira kok kawan ya sih. Dan ini hijrahnya sampai di situ. Jadi dengan cinta dan kasih sayang itulah lalu Islam itu berkembang ke penjuru bumi ini. Maka jangan harap Islam ini berkembang kalau kita tidak menjalin tali cinta dan kasih sayang itu. Maka doanya di dalam ayat yang ke-10 itu,
ya, mereka menjadi inspirasi. Lalu orang-orang yang berikutnya itu berdoa, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ya Allah Engkau tumbuhkan di dalam hati ini rasa benci terhadap orang beriman. Jadi ini kadang-kadang tidak termasuk juga tokoh-tokoh agama itu lupa dengan doa ini. Ya, tidak sedikit yang dikatakan tokoh agama masih saja mencaci maki saudaranya sesama muslim. Naudzubillah. Ojo melok-melok ngono itu ya. Jadi yang ada adalah kasih sayang. Kembali kita sekarang halaman berikutnya, yaitu tentang perjalanan haji. Ibadah haji itu juga mereformasi diri, hijrah. Ya. Jadi berhaji itu juga niatnya hijrah. Hijrah apa? Untuk lebih baik. Ketika Allah berfirman memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Adzin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik." Perintah Nabi Ibrahim, undangan niku. Katakan kepada manusia semuanya untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu. Maka mereka akan berduyun-duyun, ada yang berjalan kaki, ada naik unta yang kurus karena perjalanan jauh dari segenap penjuru negeri. Nabi Ibrahim sempat membantah, bagaimana saya ini mengundang, suaraku ya sambil ini nanti aku yang nyampaikan. Nabi Ibrahim yang mengundang dari Mekah sana terdengar sampai di negeri kita. Siapa yang undang haji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan orang yang ketika dia sudah mampu dikatakan sampai kok gak haji, jawabannya apa? Aku turun oleh undangan. Ya. Itu tidak ada alasan. Padahal di zaman Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan ini undangannya itu. Yang mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena haji itu ingin mereformasi diri untuk lebih baik, maka salah kalau kita beranggapan bahwa orang yang akan haji itu takut. Takut apa? Ada yang begitu takut? Ada? Takut karena perbuatannya di sini itu rojo melampaui batas. Wedi aku kono-kono dibalas gitu ya. Ada begitu ya? Ada. Itu yang enggak benar. Enggak benar ya. Karena dia memiliki niat berangkat haji itu untuk lebih baik, maka kita tidak boleh punya perasaan begitu. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi husnudzon saja kepada Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu, kan begitu. Labbaik Allahumma labbaik. Itu yang setiap saat diucapkan itu. Aku datang wahai Allah memenuhi panggilanmu. Jadi prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu Rahman Rahim. Sebagai yang mengundang pasti akan menyajikan yang terbaik bagi kita. Bagi yang diundang memiliki perasaan ikhlas, ridho. Jadi apa saja yang terjadi ikhlas, ridho. Walaupun haji itu
Soro haji itu ya, yang sudah pengalaman. Dulu tambah soro jadi. Makanya ditanamkan di dalam dirinya kalau kita menghadapi yang seperti itu, Danio, apa Danio? Danio Rasul dulu itu seperti apa? Berserta sahabat-sahabat berjalan, ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan dari Madinah menuju Mekah. Sama juga di Arafah, juga mampir di Mina, lempar jumrah, sama juga tawaf. Makanya kita mesti menjiwai itu. Ketika dihadapkan keadaan di Mina saat ini, yang mungkin di video-video YouTube itu banyak kita lihat kondisi di Mina seperti apa, kayak pindang ditumpuk-tumpuk gitu. Iya, itu. Jadi ruangan yang sempit, ya nggak sempat tidur selonjor itu, nggak sempat. Melungker, nek perlu turu ambek lungguh di situ. Memang nggak ada tempatnya, sangat sempit. Nek perlu ngungsi di luar tenda. Itu kondisi di Mina. Sudah malam tidak bisa tidur, siang harinya harus berjalan jauh, lempar jumrah. Apalagi yang ikut tarbiyah, ya. Saya alhamdulillah kemarin juga mengikuti program tarbiyah ini. Jadi tanggal 8 kita sudah ke Mina, DCI ke Mina, dan itu tidak dibiayai oleh panitia haji pemerintah, tidak. Kita mesti biaya sendiri gitu. Harus sewa bis sendiri, harus nyarter konsumsi sendiri. Itu tarwiyah. Jadi di saat orang-orang masih di Mekah, jamaah masih di Mekah belum bergerak, kita sudah bergerak dulu menuju Mina untuk bermalam di Mina. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan setelah pagi hari di waktu duha, kita bergeser berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Itulah puncak haji. Al-Hajj Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Jadi kalau tidak di Arafah, dia tidak haji. Karenanya dalam keadaan apapun setiap jamaah itu mesti ada di Arafah, meskipun sakit. Maka yang sakit parah dibawa oleh ambulan untuk datang ke Arafah itu. Meskipun tidak sampai terbenam matahari. Sampai di Arafah, lalu kemudian malam hari kemana? Musdalifah. Ada program yang dikembangkan oleh panitia haji tahun ini, yaitu yang disebut dengan program murur. Apa itu murur? Untuk mengurangi kepadatan sehingga dikhawatirkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sepuh dan tidak mampu itu tidak ikut berjubel di Musdalifah, maka mereka dinaikkan kendaraan, dinaikkan bis, tidak ikut di Musdalifah, tetapi di atas bis berhenti sebentar di Musdalifah, lalu langsung menuju Mina. Tidak merasakan sensasinya tidur di atas di lapangan yang luas, di padang yang luas, di bawah naungan sejuta bintang. Itu sensasinya di situ. Jadi ada yang memang elok murur, aku tidak merasakan itu, tidak merasakan tidur di dalam hotel yang sejuta bintang itu. Lalu program yang tarwiyah ini, Rasulullah dulu beranjak dari Musdalifah ke Mina itu setelah sholat subuh.
Tetapi banyak juga yang sebelum subuh sudah diangkut ke Mina. Tetapi kita mengikuti bagaimana Rasulullah dulu. Jadi diusahakan setelah subuh baru berangkat ke Mina. Nah, disitulah kita mengalami di Mina itu yang sangat padat itu. Jadi sehari paling tidak kita berjalan 8 kilometer. Belum lagi ditambah lagi kalau ziarah-ziarah bisa 12 kilometer di situ. Untuk jumroh kan masih bisa diwakilkan, jumrah diwakilkan. 3 hari 3 malam kita di Mina, karena kita mengikuti dulu Rasulullah SAW melaksanakan yang seperti ini. Jadi ketika jamaah sudah kembali ke Mekah, kita masih ada tinggal di Mina itu. Ya. Konsekuensinya apa? Harus sewa bis sendiri, jemputan. Yaitu berjalan dari Mina, jumrah yang terakhir, Ula Wusta Aqabah, lalu kita keluar, baru di sana kita dijemput bisnya itu untuk kembali ke maktab untuk selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah. Apa yang kita ambil? Ini sudah jam berapa ini? Masih jam 8. Nanti jam berapa Bu? Enggak cocok gitu. Ya kita ambil sedikit aja ya pelajaran dari tawaf ifadah. Apa sih tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Itulah kehidupan. Jadi tawaf itulah kehidupan. Jadi semua itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Bukan berarti ketika kita tawaf itu lalu jalannya mulus, semua mengalir begitu saja. Tidak. Kehidupan juga begitu. Ada yang melanggar aturan, ada yang ngikut kita, ada yang memotong jalan kita. Tawaf. Kalau di Mina tadi kita dihadapkan dengan berjubelnya jamaah, sehingga saya mengatakan andai kata di Mina itu tidak dalam keadaan ibadah, akeh sing stres, isine ku murah-muring tukaran gitu, pasti begitu. Karena ini ibadah maka ikhlas ridho. Kembali ke tawaf, itulah kehidupan. Jadi ketika kita disikut orang itu, disingkirkan orang itu, dipotong jalan kita ketika tawaf, saya tersenyum itu, tersenyum. Tidak perlu merumut, menduduk, murah-muring, tidak perlu. Inilah kita taklim itu begitu, ya. Jadi kita senyum. Mengapa kita senyum? Ada di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'alnakum ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Itu di dalam surat Al-Furqan barangkali ya, ayat 25. Insyaallah nanti dicek lagi. Di tengah-tengah ayat itu begitu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu satu dengan yang lain itu menjadi apa? Fitnah, artinya ujian, cobaan bagi kalian. Kita ini kadang-kadang dicoba dengan pasangan kita. Bapak are-are itu kadang-kadang ya nyoba kita, ya. Waya mulih ya, kalau balik murah-muringan dong itu cobaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian di dalam, dulu sudah kita sampaikan itu, saya guys kau tak sampaikan, nanti dibuka saja rekamannya ya. Nah, ujian di antara suami istri.
Itu coba di tengah-tengah masyarakat juga begitu. Kalau kita sudah hidup itu tertib, tidak pernah ngusik orang, kita sudah berakhlak, sudah peduli kepada orang lain, apakah kita selamat di dalam kehidupan kita? Tidak ada masalah? Belum tentu. Karena di sana, bukan di sini ya, di sana ada orang yang suka mencaci maki orang. Di situ ada orang yang suka memfitnah orang. Di sana ada orang yang suka bertengkar. Betul? Kata Allah, atasbirun, maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Kalau kalian bersabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna, innama yuwaffas sabiruna, apa? Innama yuwaffas sabiruna. Kalau orang yang sabar itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak berbatas itu. Bahkan di dalam sebuah hadis, Allah itu di yaumil kiamah itu sempat malu kepada orang yang sabar. Malu apa? Malu akan orang ini akan ditimbang di neraca Allah. Allah malu mengeluarkan timbangannya itu karena pahalanya begitu besar. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Sungguh Allah itu memperhatikan sapa sing sabar, sapa sing biasa nyelatuan, sapa sing biasa memfitnah, sapa biasa tukaran, dilihat oleh Allah. Maka orang yang sabar inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, selesai. Itu tadi apa? Oleh-olehnya itu ya. Oleh-olehnya mana? Hajinya itu mana? Jadi itu pelajaran haji. Lalu diterusnya ketahuan sa'i barang itu ya ikhtiar ya. Ikhtiar dan kehidupan setelah tawaf, kehidupan itu semacam ini. Lalu hidup itu tidak lepas dari ikhtiar untuk meyakinkan kita bahwa ikhtiar itu bukan sesuatu yang mendatangkan rezeki bagi kita, tetapi yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Ibunda Hajar, istrinya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhtiar dari Safa Marwah mencari sumber kehidupan. Apakah Hajar mendapatkan sumber kehidupan di situ? Tidak. Ini menunjukkan bahwa Allah itulah yang memberi rezeki. Allah berikan rezeki itu di kaki Ismail itu berupa apa? Sumber air Zam-Zam. Ikhtiar juga begitu. Kalau kita ingin jadi dokter, kuliahnya di mana? Fakultas Kedokteran. Kalau kita ingin jadi arsitek, kuliahnya di mana? Di arsitektur. Begitu seterusnya. Apakah kalau sudah menjadi dokter itu kita mendapatkan rezeki dari nyuntik dari dokter periksa itu? Belum tentu. Ono sing tadi pedagang, ono sing dokter jadi politisi, ada rezekinya macam-macam. Itu membuktikan bahwa Allah itu yang maha memberi rezeki. Ada yang tidak sekolah itu jadi juragan besar, ada enggak? Ada. Nah, itulah sa'i dari Safa Marwah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berhaji. Bagi yang haji mempertahankan kemabruran kita ya. Karena haji itu puncaknya adalah kemabruran, yaitu ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala
dan dia mampu mempertahankan nilai-nilai hajinya itu di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Marilah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita, dikaruniakan ketenteraman di dalam kehidupan kita, diberikan anak-anak cucu-cucu kita yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaka ya Allah wa ballighna ila baitikal muharram. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka ni'mata war rahmah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika min nar. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.